Perkenalkan, nama saya Idewa Yudiani Niari dengan NIM 21020227720 dari kelas 1B Akuntansi Sore. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran 1 semester pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Subpokok pembahasan yang pertama, konsep ilmu ekonomi. Kedua, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Ketiga, pola kegiatan suatu perekonomian. Keempat, mekanisme pasar permintaan. Kelima, prinsip dan kaidah mekanisme penawaran. Keenam, harga keseimbangan pasar. Ketujuh, konsep elastisitas. Kedelapan, teori perilaku konsumen. Kesembilan, teori produksi. Kesepuluh, teori biaya produksi. Ke-11, pasar persaingan sempurna. Ke-12, pasar monopoli. Ke-13, pasar oligopoli. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Subpokok pembahasannya yaitu definisi ilmu ekonomi, tujuan mempelajari ilmu ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, sifat-sifat teori ekonomi, pengertian barang dan jasa, dan alat-alat analisis ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, yaitu tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, mengenal kebutuhan hidup manusia. Kedua, mempelajari cara pemenuhan kebutuhan. Ketiga, memahami hubungan peristiwa perekonomian. Keempat, membantu pengambilan keputusan. Kelima, meningkatkan kemajuan ekonomi. Keenam, melatih pengembangan kreativitas. Ketujuh, memahami dasar perilaku ekonomi. Kedelapan, mempelajari kebijakan ekonomi. Kesembilan, melatih manajemen waktu dan keuangan. Dan yang terakhir, mengetahui isu-isu internasional. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Sifat-sifat ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 4, yaitu variabel-variabel, asumsi, hipotesis, dan ramalan. Selanjutnya yaitu pengertian barang dan jasa. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberikan manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak ke pihak lain tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Selanjutnya, alat-alat analisis ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu grafik, matematika, dan statistik. Materi yang saya bahas selanjutnya adalah pola kegiatan suatu perekonomian. Subpokok pembahasannya yaitu uang, perdagangan dan spesialisasi, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi aliran pendapatan, dan mekanisme pasar. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan dikenal sebagai perekonomian uang. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Kedua, perusahaan merupakan sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga, pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sirkulasi aliran pendapatan merupakan sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Selanjutnya, mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor produksi dan mengembangkan perekonomian serta dalam keadaan tertentu.
Ini dapat ditimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Selanjutnya yaitu harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi apabila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan harga, maka keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor seperti teknologi, maka keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Selanjutnya yaitu surplus ekonomi. Surplus ekonomi atau surplus sosial adalah jumlah antara surplus produsen dan surplus konsumen. Materi yang saya bahas selanjutnya yaitu teori produksi. Subpokok pembahasannya yaitu perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi, fungsi produksi, dan teori produksi dengan satu faktor berubah. Perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Keuntungan terpenting dari perusahaan perseorangan adalah kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Kedua, firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk secara bersama-sama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian. Ketiga, perseroan terbatas adalah organisasi badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Yang keempat, bentuk lainnya, seperti badan usaha milik negara dan koperasi. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, teori produksi satu faktor. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Menurut analisis ini, satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah adalah tenaga kerja. Faktor-faktor lainnya seperti modal tanah, teknologi, dan lain-lain bersifat tetap. Materi yang saya bahas selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna. Subpokok pembahasannya yaitu karakteristik persaingan sempurna, permintaan dan penawaran dalam persaingan, dan permaksimum keuntungan jangka pendek. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya jumlah penjual dan pembeli. Kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ketiga, penjual tidak bisa mengendalikan harga produk. Keempat, kebebasan membuka dan menutup pasar. Dan yang terakhir, baik penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Permintaan dan penawaran dalam persaingan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Selanjutnya, permaksimum keuntungan jangka pendek. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model permaksimuman keuntungan yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Materi yang saya bahas selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Subpokok pembahasannya yaitu karakteristik pasar persaingan monopolistik dan permaksimuman keuntungan jangka pendek. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, adanya banyak penjual. Kedua, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Ketiga, perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Keempat, pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Kelima, persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Selanjutnya, pemaksimuman keuntungan jangka pendek.
Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus memproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek. Baik, saya akan memberikan implementasi prinsip ekonomi, yaitu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pasar. Salah satu contoh nyata yang pernah terjadi adalah penetapan pajak karbon di beberapa negara. Setiap perusahaan yang menghasilkan emisi karbon berlebihan akan dikenai biaya tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan emisi buangan yang dilakukan oleh semua pabrik dari perusahaan. Pengontrolan tersebut juga akan mempengaruhi kegiatan jual beli masyarakat di pasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.